haqqana min hadzal rajul fa innahu lam yu'allimna umura dinina wa yu'timna minal haram wa la na'lam al-hadis. Kurang lebih dalam hadis tersebut Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, yang paling berat tanggung jawab di hadapan Allah nanti di yaumul qiyamah adalah kita sebagai pemimpin keluarga. Kalau seorang bapak, pada hakikatnya setiap individu di antara kita adalah pemimpin, dan yang namanya pemimpin pasti akan ditanya tentang kepemimpinannya. 5 golongan nanti di akhirat yang akan berseteru di hadapan Allah, di depan meja hijau pengadilan akhirat, dan di sana kita tidak bisa berdebat. Kagak seperti hukum yang ada di negara sekarang. Makanya sekarang bukan bijaksana bahasanya, bijak sini. Kalau di akhirat betul-betul bijaksana, karena Allah yang akan mengadilinya. 5 golongan nanti yang akan berseteru. 1, bainal ibni wal abah, antara anak dan orang tua. 2, bainal zauj wa zaujah, antara istri dan suami. Yang 3, bainal ra'in wa ra'iyah, antara pemerintah dan rakyat. 4, bainal ulama wal juhala, antara orang yang pintar dan yang bodoh. Yang 5, bainal fuqara wal aghniyah, antara orang yang fakir dan orang yang kaya. Itu semua urusannya akan sampai yaumul qiyamah. Untuk kita di dalam hadis tersebut tadi, yang paling pertama di dalam keluarga yang akan diminta tentang pertanggungjawaban di yaumul qiyamah adalah tentang istri kita. Berapa tahunkah kita menghukumi istri kita di dalam rumah tangga? Dibawa kemana oleh kita? Yang sering kita dengar masalah nafkah batin, hanya seminggu sekali di atas ranjang. Padahal nafkah batin itu adalah ngisi batin keluarga kita. Istri kita akan menuntut nanti di yaumul qiyamah. Udah luruskan iktikat mereka, udah dikenalkan sama Allah dan Rasulnya, udah dikenalkan sama keterangan-keterangan akhirat, halal dan haramnya oleh kita. Kedua, wa auladuhu, anak-anak kita. Kalau kita punya anak 6, nanti di akhirat yang akan nuntut di hadapan Allah 6. Tambah lagi istri 4. Subhanallah. Rabbana inna ata'na sadatana wa kubaru'ana fa'adalluna sabila. Kalau di hadis tadi, Rabbana ya Rabb khudh lana haqqana min hadzal rajul, ambillah hak kami ya Allah di itu laki. Fa innahu lam yu'allimna umura dinina, karena kami selama dihukum oleh dia di dunia, selama jadi istrinya, jadi anaknya, enggak pernah saya tahu Allah, enggak tahu mana jalan ke masjid, enggak mana tahu mana jalan akhirat untuk keselamatan kami. Kami tidak diajak, kami tidak dituntun, kami tidak diterangin urusan-urusan yang begituan. Perlu diperhatikan deh Pak, 4 besi pejit, ganjel dirit, bungkus kulit, solobo, si eta. Kalau orang suka gitu ya, ganjel dirit. Tahu ganjel dirit Pak? Allah, berat Pak kita. 2, itu tentang urusan keluarga. Kedua, tentang urusan amaliyah kita. Nanti yang akan diperiksa di hadapan Allah di yaumul qiyamah, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumul qiyamah min amalihi sholat
yang akan diperiksa di hadapan Allah tentang dari sekian banyak amal kita, dari amal-amal yang lain yang Allah akan periksa adalah tentang sholat kita. Betul. Sedikit Pak berbicara tentang sholat. Kalau kita melihat kualitas sholat kita, subhanallah, mengerikan sekarang. Karena kebanyakan saya memperhatikan orang tua zaman sekarang banyak yang nyuruh ke anak dan ke istri itu nyuruh sholatnya aja, nyuruh ibadahnya aja. Udah sholat belum? Cepat sholat sana. Sementara praktek ibadah sholatnya kagak dituntut, betul? Terus terang Pak, saya mau nanya, Pak, masih ada Pak? Pernah Bapak nuntut tata cara ibadah wudhu ke istri Bapak? Kok jawabannya sedikit ini? Pernah Bapak nuntut istri Bapak dari semenjak nikah sampai saat sekarang nuntut tata cara ibadah sholat istri kita? Pernah gak? Pernah gak? Ini tanggung jawab kita. Malah diserahin ke ustaz. Bahkan bukan diserahin ke ustaz, dia hidup sendiri ya. Belajar, berangkat pagi, berangkat sore, enggak disuruh sama suaminya. Untung istrinya solehah. Subhanallah. Alhamdulillah. Nikmat yang luar biasa saat ini Pak. Kita mendapatkan nikmat imdad dari Allah. Apa itu nikmat imdad? Nikmat setelah kita diadakan oleh Allah ke dunia via orang tua kita. Alhamdulillah, detik ini, sekon ini, jam ini, hari ini, bulan ini, tahun ini, kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia di hadapan Allah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah masing-masing menuju ke ini tempat. Tadi sudah mendengarkan suara indahnya kori kita, melantunkan sholawat. Mudah-mudahan turunkan Allah jutaan malaikat dari langit di hadapan kita semua. Kita pulang dari sini semua, mudah-mudahan dosanya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bicara tentang sholat Pak, sebentar lagi kita sholat tarawih. Terlepas itu dari 23, itu 11, itu mau kunut ataupun tidak. Dulu saya mondok Pak di Universitas Pinggiran Masjid UGM, Universitas Pinggir Masjid Pesantren. Ketika ngelogat dulu tuh, ternyata tahun-tahun ini saya pelaksanaannya sekarang, wawasannya dari dulu Pak. Gak pernah sholat mimpin tarawih 8 rakaat, 11 rakaat. Yang kita kenal dulu 23 rakaat. Ternyata sekarang saya melaksanakan malah jadi imam. Tapi gak aneh. Kenapa? Itu memang udah ada, soretnya udah ada, tuntunannya, wawasannya udah ada. Cuman pelaksanaannya baru tahun-tahun sekarang. Yang jadi persoalan, sholat itu Pak, diantaranya ada 3 kriteria. 1 sholat yang sah, 2 sholat yang batal, 3 sholat yang khusyuk. Malah ada tambahnya, sholat SBT. Tahu sholat SBT Pak? Sholat bebas tugas. Yang penting sholat. Nah, kita utamakan sekarang ke depan. Mumpung Allah masih memberikan kesempatan nikmat indah buat kita. Ini adalah kesempatan buat kita. Jangan hanya kita ngejar kuantitasnya aja, tapi yang kita lihat ini adalah kualitas. Viral kan tahun kemarin taraweh 23 rakaat 5 menit beres. Taraweh itu apa, senam lantai Pak? Coba saya mau nanya nih Pak, ini perbuatan pekerjaan kita sehari-hari. Ngetes saja, nanti kalau yang dapat akan mendapatkan sembako gratis Pak.
rukun sholat Pak semuanya di kita. Kalau mayoritas kita kan ngikutin Imam Syafi'i, kitabnya kitab Syafi'i. Coba rukun sholat Pak semuanya ada berapa? Ada 13, tadi 14. Ada berapa? Ada yang 13, ada yang 17. Yang 17 itu terbagi menjadi 3. Ya, ada rukun qauli, ada rukun fa'li, ada rukun qalbi. Itu yang kita harus perhatikan. Saya coba memperhatikan, kadang itu yang kita kerjakan sehari-hari, tetapi dalam pelaksanaannya banyak yang tepat. Punten. Rukun qalbi, rukun fa'li, rukun qauli itu selamanya harus ada dalam ibadah sholat kita. Sekarang Pak, di NU ini kita sebagai pengikut Ahlussunnah wal Jamaah, tapi punten, yang namanya Ahlussunnah wal Jamaah bukan punya NU aja, betul? Mau Muhammadiyah, mau NU, mau Persis, mau itu apa? Yang penting Allahnya sama dengan kita, kiblatnya sama dengan kita, kitabnya sama dengan kita, nabinya sama dengan kita. Selama itunya sama, itu adalah saudara kita Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau ada satu beda di antara kita, berarti bukan Ahlussunnah wal Jamaah, itu mah ahlu salah wal gagabah. Betul. Nah, di kitab yang tadi Pak Ustaz, rukun qauli, saya suka ingat kalau untuk tarawih, kadang-kadang rukunnya nggak dibaca, rukunnya nggak dipraktekin. Jadi kita ini jalan terus sholat, sementara sah dan tidaknya ini nggak diperhatiin oleh kita. Kadang lupa, imam juga nggak bijaksana. Makmum belum baca Fatihah, kita udah Yasin, Allahu Akbar. Supatas kan? Rukun qauli Pak, rukun qauli ada berapa? Rukun qauli ada berapa? Coba. Rukun qauli ada berapa Pak? Ada? Lupa lagi. Itu setiap hari kita kerjakan Pak. Coba. Rukun qauli itu ada 5. 1 takbiratul ihram. 2 semangat Pak, semangat ayo. 2 Fatihah. 3 tasyahud. 4 sholawat. 5 salam. Yang namanya rukun qauli pada dalam sholat dijelaskan dari mulai kitab Sunnah Munajat, Sabina, Riyadul Badi'ah, Takrib, Batul Mu'in ke sana. Syarat itu rukun qauli harus terdengar dengan telinga kita. Berarti ketika bacaan kita sholat enggak terdengar dengan telinga kita sendiri, batal rukun qaulinya. Itu menurut pendapat imam kita. Ketika batal rukun qaulinya, maka batalah sholat. Betul gitu? Sama Pak? Kadang-kadang datang, kita sebagai masbuk datang dari belakang, Allah gak ada, apalagi ada kedengaran. Itu kalau menurut pendapat imam kita Pak, di dalam kitab Syafi'ina itu gak jadi sholat. Karena dari mulai alifnya 8 Allah sampai rohnya 8 akbar, itu semua huruf-huruf harus kedengar dengan telinga kita. Allahu Akbar. Kedua, dari baknya 8 bismi sampai nunnya waladhdallin, termasuk tasdid yang ada dalam Fatihah, itu harus ada. Jangan ada yang dalam hati. Makanya pantas sholatnya kenceng banget kalau sholatnya dalam hati, betul?
Ketiga tasyahud, at-tahiyyatul, itu semua harus kedengar. Yang keempat sholawat paling pendek, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu paling pendek. Yang standar umumnya itu adalah sampai bil alamina innaka hamidum. Sekarang ini usul digunting Pak LPM, kunut udah digunting kan sekarang ya, tasbih ruku udah digunting. Itu Imam Syafi'i udah ngasih standar tuh, akolul batas paling sedikit di dalam bacaan tasbih itu standarnya 3 kali, subhanallah wa bihamdihi subhanarabbiyal a'la. Kita potong lagi 1. Padahal udah terawih kita nyalase aman, terang-terang aja ngopi sampai udut. Kok kenapa untuk Allah kita rusuh? Betul. Ketika kita komunikasi dengan Allah, ajalah betul Pak. Ketika komunikasi ngobrol dengan manusia 3 jam nggak beres-beres, apalagi udutnya masih ada. Kok kenapa ketika kita komunikasi dengan Allah bawaannya itu cepat banget? Jadi kesannya sholat tarawih itu sholat cepat, padahal sholatnya sholat santai. Apalagi padilahnya akan Allah gandakan terus. Yang terakhir salam, ini oleh-oleh aja. Assalamualaikum. Dari A-nya 8 as sampai mim-nya 8 alaikum, itu harus kedengaran dengan telinga kita yang normal. Assalamualaikum. Jangan sampai atau ada apalagi ada teruji. Sholat apa yang batal 1 batal semua? Coba sholat apa Pak? Gara-gara sholat batal yang 1 batal semuanya. Jibeh batal hiji, batal kabeh. Sholat apa Pak? Sholat Jumat. Ketika pas jumlahnya 40 dengan imam, ternyata di antara yang 40 ada jari-jari salah satu kakinya enggak ada yang menghadap ke arah kiblat. Kan itu syarat rukun sujud tuh. Syarat sujud itu ini apa tuh betul gitu? Ini kaki Pak, perut kaki ini. Jangan seluruhnya, salah satunya itu jempol kaki. Kaki-kaki kita yang ini, jari-jarinya harus ada yang menghadap ke arah kiblat. Andai kata syarat iqodnya udah cukup, syarat adatnya udah ada, ternyata pas 40 dengan imam, ada salah satunya lagi sujud, itu kakinya, jari kakinya enggak ada yang menghadap ke arah kiblat, gara-gara 1 batal semua, wajib dikodok itu. Makanya ketika kita menjadikan khotib untuk khutbah jadi imam, kita harus perhatikan itu Pak. Mau sholat fardu, mau sholat wajib, yang namanya tumakninah harus ada, betul. Jangan mentang-mentang sholat sunat tumakninah gak ada. Minimal biqadri subhan, seukuran 8 subhanallah. Disimpan dulu, baru sami Allah. Ketika punggung kita udah rata, baru sami Allah. Ini mah baru juga mencot gitu kan, sujudnya sama. Itu malah yang harus kita perhatikan saat ini. Terima kasih kalau kita tuntun anak kita, istri kita. Kalau nggak ada kesempatan, waktunya sibuk, bapaknya repot, coba kita antarkan anak-anak kita kemana Pak? Ke pesantren, ke majelis taklim, supaya betul-betul mereka paham tata cara untuk ibadah sholat. Bentuk yang lainnya lagi, yang paling penting tadi di dalam hadis yang pertama, kita yang akan mendapat tuntutan di yaumul kiamah adalah
yang paling dituntut yaumul kiamah adalah seorang ayah. Berat Pak tanggung jawabnya. Sebelum kita nanti mendapatkan dendaan dari Allah, ya kita sama-sama sekarang meluluskan keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, karena waktunya mepet, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf mungkin banyak salah dalam kata-katanya. Khudh ma ta'rif wa da' ma tunkir, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.